Sahabat RPK yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Shalom Beshem Yeshua HaMashiach, salam sejahtera dalam nama Yeshua HaMashiach, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita. Selamat mengikuti siaran Tekiah, Talaah Kata Ibrani Alkitabiah bersama Gembala Benyamin Obadiah, Ketua GKMI Gereja Kehilat Mesianik Indonesia. Tekiah adalah cara peniupan shofar seperti yang didengar tadi. Siaran Tekiah dimaksudkan untuk menggali kebenaran Alkitab dari bahasa dan masyarakat Ibrani yang menjadi persemaian tumbuhnya iman Kristiani kita yang berasal dari tanah perjanjian Israel di Timur Tengah. Saudara dapat mengajukan pertanyaan ke 081 997 1577. Shalom Pak Ben. Shalom Bu Ira, shalom sahabat RPK dimanapun Anda berada. Hari ini kita akan membahas kata Ibrani na'ar, artinya anak muda, orang muda. Dalam bahasa Ibrani dieja nun ayin resh, dibaca na'ar, artinya anak muda. Bentuk jamak na'arim, na'ar anak muda. Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda, na'ar, menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Salomo dengan hikmat Tuhan menasehati orang tua untuk melatih anak muda atau orang muda sesuai dengan cara yang cocok baginya, yang memungkinkan dia dengan mudah memahami dan menerapkan apa yang diajarkan kepadanya. Jika saudara melakukannya dengan benar, dengan menghindari tekanan terhadap anak untuk mengikuti arahan yang tidak sesuai baginya. Bahkan ketika ia bertambah tua, ia tidak akan menyimpang dari ajaran itu. Keberhasilan dalam pendidikan tidak tergantung pada teori-teori yang baik saja, karena hanya metode yang sesuai dengan kepribadian dan karakter anak didik tertentu yang sungguh-sungguh meninggalkan bekas pada dirinya. Jika seseorang mencoba mendidik anak dengan cara yang tidak sesuai dengan karakter alaminya, ketika ia menjadi dewasa, ia akan menemukan jalan yang lebih sesuai dengan dirinya. Anak-anak adalah janji masa depan. Inilah pandangan banyak orang terhadap generasi muda. Mereka layak mendapatkan waktu dan perhatian kita karena mereka akan menjadi generasi penerus. Raja Ahaz dari Yehuda berkata, jika tidak ada anak kambing, maka tidak akan ada kambing jantan. Dan jika tidak ada kambing jantan, maka tidak akan ada kawanan domba. Betapa pentingnya anak bagi satu komunitas. Pandangan ini digambarkan dengan jelas dalam Midrash yang memberi latar belakang pemberian Torah. Ketika orang Yahudi berdiri di Gunung Sinai, sebelum memberikan Torah, Tuhan meminta mereka untuk menyediakan penjamin untuk memastikannya agar Torah itu disimpan dengan setia di masa depan. Mereka menjawab, nenek moyang kami yang akan menjadi penjamin kami. Ketika usulan itu ditolak, mereka menawarkan lagi, para nabi kami akan menjadi penjamin kami. Tawaran itu juga ditolak oleh Tuhan. Hanya ketika mereka berkata, anak-anak kami yang menjadi penjamin kami, barulah Tuhan menjawab, sesungguhnya mereka adalah penjamin yang baik. Demi kepentingan mereka, aku akan memberikannya, yaitu Torah, kepada kamu. Meskipun perspektif di atas benar dan berfungsi, perspektif dalam lingkungan orang Yahudi tentang kaum muda lebih dari sekedar melihat mereka sebagai alat untuk mencapai tujuan. Hal ini didasarkan pada apresiasi mendalam terhadap energi spiritual yang unik dan kapasitas pada diri kaum muda itu sendiri. Pada tahun 2017, Kamus Oxford memilih kata youthquake yang didefinisikan sebagai perubahan budaya politik atau sosial yang nyata.
yang timbul dari tindakan atas pengaruh kaum muda sebagai kata buah bibir dalam masyarakat saat itu. Fenomena sosiolinguistik ini mencerminkan fakta psikospiritual bahwa ada api dalam diri anak muda yang sering kali dianggap negatif oleh orang dewasa sebagai jiwa pemberontak. Namun pada intinya, bukan hanya rasa cemas yang belum matang yang mendorong generasi muda, namun energi yang luar biasa dan penolakan untuk menerima lebih sedikit ketika yang lebih banyak dapat dicapai. Lebih memilih kata dan daripada atau, karena dan berarti kedua-duanya sementara atau hanya salah satu. Lubavitch Rebbe berkata, pemberontakan generasi muda bukanlah sebuah kejahatan. Sebaliknya, api jiwalah yang menolak untuk menyesuaikan diri yang tidak puas dengan status quo. Yang berteriak ingin mengubah dunia dan frustasi karena tidak mengetahui caranya. Semangat dan api yang membara seperti ini merupakan elemen penting dari pengalaman dan kesadaran kaum muda, sebagaimana dibuktikan dalam kata Ibrani untuk pemuda na'ar. Misalnya kita lihat di dalam satu lagu yang sering dinyanyikan pada hari Sabat, Lach Hadodi, kita menemukan bagian kalimat Hit na'ari mei afar kumi, yang artinya kebaslah debu dan bangkit. Kata hit na'ari melepaskan atau mengebaskan dibentuk dari akar kata yang sama dengan na'ar, mencerminkan energi revolusioner kaum muda yang memungkinkan mereka menghilangkan debu kepuasan untuk melihat kehidupan yang baru. Saat kita bertumbuh, kita menjadi terbiasa dengan cara hidup dan rasa puas diri dan mulai mempertahankan keadaan status quo. Kita mulai mempertanyakan kemampuan kita untuk mengubah dunia. Kaum muda lebih bebas dari beban ini. Kenaifan mereka justru menguntungkan mereka. Oleh karena itu, anak-anak dapat mewujudkan apa yang orang dewasa anggap tidak mungkin, bahkan mustahil. Lebih dari itu, di luar kemampuan bawaan mereka untuk melepaskan belenggu kepatuhan sosial dalam pencarian akan kebenaran, anak-anak juga memiliki kepekaan spiritual khusus. Hal ini juga tercermin dalam kata na'ar yang secara etimologis terhubung dengan kata uri yang berarti bangun. Dalam tradisi Yahudi, anak-anak dipandang secara simbolis mewakili dan secara alami mewujudkan keadaan kebangkitan spiritual yang secara sadar dipupuk dan diusahakan oleh orang dewasa untuk diperoleh kembali. Tetapi Rav Shaul mempunyai pandangan berbeda terhadap anak-anak, dan ini menjadi standar pandangan banyak orang Kristen. Di dalam 1 Korintus 13 ayat 11 tertulis, ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Dalam ayat ini, Rasul Shaul Paulus sebagai Rabi Farisi mengangkat satu aspek dari kehidupan kanak-kanak yang dianggap lemah, seperti rasa malu dan takut, suka main-main, tidak fokus, ngambek. Nah, orang dewasa yang memiliki sifat lemah yang ditemui pada anak-anak ini disebut kekanak-kanakan. Rav Shaul memang cermat. Kita melihat memang ada orang dewasa yang kekanak-kanakan, seperti cepat ngambek. Tetapi apakah Shaul menganggap semua anak muda pasti seperti itu? Tidak juga. Ia malah melihat anak muda dapat menjadi teladan bahkan bagi orang tua sekalipun, seperti yang ditulisnya kepada Timotius, seorang gembala muda dalam 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Dalam Torah, sifat-sifat kita bisa lihat
sifat khususnya anak muda, kita bisa lihat pada diri Yosef yang disebut Naar dalam Kejadian 37 ayat 2 dan menunjukkan kedewasaan yang jauh melebihi orang tua sekalipun. Kepekaan rohani bawaan pada anak-anak ini dirujuk berkali-kali oleh para bijak Israel. Talmud memberi ilustrasi tentang peningkatan peringkat rohani anak-anak. Reis Lakish berkata, dunia bertahan hanya demi nafas anak-anak yang dihembuskan selama pembelajaran Torah. Lalu seorang rabi lain namanya Rabi Papa menanggapi, bagaimana dengan nafasku dan nafasmu? Seorang rabi lain menjawab, nafas yang mengandung dosa tidaklah seperti nafas yang tidak mengandung dosa. Menurut Talmud, bahkan orang bijak yang terhebat dalam tradisi Yahudi sekalipun tidak pernah berada pada peringkat rohani seorang anak. Gagasan ini lebih lanjut diringkas menjadi, sejak bait suci dihancurkan, nubuatan diambil dari para nabi dan diberikan kepada anak-anak. Raja David juga mengatakan hal yang sama ketika ia mengatakan bahwa dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah Kau letakkan dasar kekuatan untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Mazmur 8 ayat 2. Alasan mengapa anak-anak lebih terjaga secara rohani adalah karena mereka lebih murni dan peka terhadap kehadiran Tuhan dalam diri mereka. Mereka belum dirusak oleh tipu muslihat kesadaran diri yang egois atau oleh keangkuhan yang sering kali muncul dengan peningkatan pengetahuan dan pengalaman. Oleh karena itu, anak-anak dapat menerima dan menyebarkan firman Tuhan dengan lebih setia. Kisah Midras tentang Purim yang menarik menceritakan sebuah keadaan saat Mordekhai setelah mengetahui keputusan Haman untuk memusnahkan orang Yahudi, bertanya kepada 3 orang murid Yeshiva, yaitu sekolah Torah, apa yang mereka pelajari. Anak laki-laki pertama segera membaca ayat yang dipelajarinya di sekolah pada hari itu, jangan takut terhadap teror yang tiba-tiba atau kehancuran orang jahat ketika hal itu datang. Anak laki-laki kedua berkata, buatlah suatu rencana, tetapi hal itu akan digagalkan. Bersekongkollah suatu rencana, tetapi hal itu tidak akan terwujud karena Tuhan menyertai kita. Maksudnya anak-anak yang mempelajari Torah. Dan anak laki-laki yang ketiga berkata, sampai hari tuamu aku bersamamu. Aku telah menciptakanmu dan aku akan menggendongmu. Aku akan menopangmu dan melepaskan engkau. Ketika Mordekhai mendengar tanggapan tersebut, dia tersenyum dengan hati yang gembira. Haman yang melihat itu bertanya kepadanya, apa yang membuat kamu begitu bahagia dengan perkataan anak-anak ini? Mordekhai menjawab, aku bahagia karena kabar gembira yang mereka sampaikan kepadaku, bahwa aku tidak perlu takut terhadap rencana jahat yang engkau rencanakan untuk melawan kami. Di lingkungan Yahudi, berapa usia orang yang dianggap dewasa? Bagi anak laki-laki 13 tahun ditandai dengan upacara bar mitzvah, yaitu membaca gulungan Torah Ibrani di depan publik. Untuk anak perempuan, 12 tahun ditandai dengan upacara bat mitzvah, membaca Torah di depan publik. Dalam liturgi Ibrani, kita memohon kepada Tuhan, Hadeis Yameinu Kekedem, perbaharuilah hari-hari kami seperti dahulu. Apa maksud hari-hari kami seperti dahulu? Masa muda yang penuh semangat dan dedikasi. Ini perlu dipertahankan sekalipun usia sudah tidak muda lagi alias sepuh. Lalu bagaimana kita dapat mempertahankan optimisme dan idealisme kaum muda bahkan ketika kita bertambah tua dan menjadi terbiasa, bahkan kecewa terhadap persoalan hidup? Istilah Alkitab untuk proses penuaan memberi kita wawasan tentang rahasia awet muda. Ketika Torah menggambarkan masa tua Abraham dan Sarah, ia menggunakan istilah Baim Bayamim yang secara harfiah diterjemahkan sebagai memasuki hari-hari mereka.
Ungkapan ini mengajarkan bahwa tidak hanya seberapa lama mereka hidup, aspek kuantitatif, tetapi juga seberapa dalam mereka hidup, aspek kualitatif. Demikian pula kita menemukan bahwa dalam Torah, Yosua masih disebut sebagai Na'ar atau orang muda, bahkan ketika ia berusia 56 tahun. Midrash menjelaskan bahwa ungkapan ini digunakan karena ia memiliki semangat muda dan energik terhadap segala sesuatu yang dia kerjakan, bahkan pada usia yang seperti itu. Sudah menjadi kodrat manusia bahwa semakin tua seseorang, maka ia cenderung semakin tidak terpengaruh oleh kejadian-kejadian di sekitarnya. Entah karena ia sudah semakin dewasa atau mapan, atau karena ia sudah hidup bertahun-tahun sehingga tidak mudah terpengaruh oleh kejadian-kejadian tersebut. Hidup semakin sedikit memberikan kejutan. Ketika kita memasuki hari-hari kita dengan sepasang mata yang segar, kita akan terjaga secara rohani dan selaras untuk menemukan ekspresi unik dari kesatuan ilahi dalam setiap momen. Dalam dunia meditasi ini disebut pikiran pemula, dan ini dipandang sebagai kondisi ideal untuk dikembangkan, untuk melihat segala sesuatu yang sebagaimana adanya, untuk terbuka terhadap apapun yang muncul, dan untuk percaya pada kemungkinan perubahan dan pertumbuhan sambil tetap menjadi murid dari misteri kehidupan. Anak-anak dengan mudah mewujudkan kesadaran ini. Karena mereka kurang berpengalaman dalam hidup, segala sesuatu tampak baru dan ajaib bagi mereka. Pemahaman yang sama tentang manfaat rohani masa muda inilah yang mendorong beberapa ahli spiritual dan meditasi Yahudi untuk memanjatkan permohonan yang rendah hati kepada Tuhan sebelum mereka memulai doa mereka. Ani mitpalel ledaat sehatino, yang merupakan permohonan agar Tuhan memberi mereka kemampuan untuk menyapa Tuhan dengan kemurnian seorang anak. Dalam sudut pandang yang paling dewasa secara spiritual, seperti yang diungkapkan oleh para spiritualis, adalah bahwa kecanggihan intelektual dapat menjadi hambatan untuk sepenuhnya menerima kehadiran ilahi. Argumen filosofis, senam mental, dan meditasi tinggi betapapun halus dan menakjubkan dapat menghalangi hubungan langsung kita dengan Tuhan. Mengejar hal intelektual seperti itu dapat diumpamakan seperti berdiri di tepi pantai sambil menulis puisi tentang laut, bukannya menyelam dan membenamkan diri ke dalam air. Untuk memasuki kembali keadaan kanak-kanak, kita harus membuka diri terhadap Tuhan yang ada di sekitar dan di dalam diri kita. Ketika firman-Nya ada dalam diri kita. Dan bukan menghabiskan seluruh waktu untuk hanya memikirkan Dia. Yang diperlukan adalah anak-anak memberikan contoh untuk percaya saat mengambil langkah masuk ke dalam kehidupan. Dan oleh karena itu, dari sudut pandang rohani, kemudian seorang anak bukanlah sesuatu yang harus dihilangkan, melainkan sesuatu yang harus ditumbuhkan. Yesua melihat hal ini dengan jelas mengajarkan seperti yang tercatat dalam Matius 18 ayat 1-6. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesua dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga?" Maka Yesua memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini di dalam namaku, ia menyambut aku. Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut." Perumpamaan ini mengajarkan beberapa hal penting. Yesua menghargai anak-anak yang dibawa kepadanya sebagai pewaris kerajaan surga, dan karena itu ia memberkati mereka. Yesua memandang kanak-kanak bukan saja sebagai sosok yang akan memiliki kerajaan surga,
bahkan orang yang seperti mereka merupakan yang terbesar dalam kerajaan surga. Ini tidak lain karena kerendahan hati dan kemurnian dalam diri anak. Kita dianjurkan mengindahkan anak-anak dengan menyambut mereka dalam nama Mesias Yesua. Karena hal ini sama dengan menyambut Mesias Yesua sendiri. Kita melihat bahwa pengajaran Mesias dalam Injil searah dengan pembahasan rabbinik. Dan ini menunjukkan bahwa Injil adalah literatur Yahudi. Walaupun sementara kalangan memahaminya sebagai literatur berbahasa Yunani. Namun walaupun manuskrip Injil yang ada ditulis dengan aksara Yunani, tetap tidak dapat disangkali narasinya ditulis dengan cara berpikir Yahudi Ibrani. Sikap Yesua terhadap Na'ar, anak muda dalam Injil selaras dengan seluruh Alkitab dan penjelasan kata Na'ar oleh para rabi Yahudi. Ini sekaligus menunjukkan bahwa pendekatan tekiyah, telaah kata Ibrani Alkitabiah, merupakan satu pendekatan yang meneguhkan bahwa Yesua adalah Mesias Yahudi, dan sesudah itu ia juga adalah Mesias bagi bangsa-bangsa. Yesua adalah Mesias dalam Yudaisme dan kekristenan. Dalam Yesua, Yahudi dan bangsa-bangsa dipersatukan menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, seperti yang sudah dilihat oleh Rabi Shaul Paulus dalam Efesus 2 ayat 15 dan 16. Untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Elohim oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Melalui Na'ar, generasi muda yang terbuka pada pengembangan dan pemahaman baru, kita menyongsong kesatuan umat Kristen bangsa-bangsa dan umat Yahudi di dalam Mesias Yesua. Amin. Semoga siaran ini memberkati saudara. Informasi bagi saudara. Telah terbit kalender Mesianik GKMI dengan tanggal Hari Raya Alkitabiah dan foto-foto panorama Eretz Israel yang indah serta bacaan Alkitab tiap pekan. Untuk informasi hubungi 081 997 1577, 081 997 1577. Sesudah narasi ini kita akan mendengar lagu Ibrani Kumi Ori yang diangkat dari Yesaya 60 ayat 1. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Adonai terbit atasmu. Kiranya Na'ar, kaum muda kita dapat bangkit dan bersinar, berpedoman pengajaran dari Sion dan firman dari Yerusalem. Tiba saatnya saya Penatua Ira Natali dan Gembala Benyamin Obadiah mohon diri dari ruang dengar saudara. Sampai jumpa pada siaran mendatang. Yesua keselamatanku, Torah kesukaanku, menuju kepenuhan bangsa-bangsa. Shalom, shalom. Kumi
darkness covers the earth, see darkness over the nations, but the Lord will arise and his glory unmistaken, to break into the darkness and shine for eternity, the light that's shining out from that glorious holy city. Kings and nations will be drawn into your light, and the brightness of your rising. What an awesome sight. Lift your eyes and see the people's coming from afar. Just take a look around you. What a joy shall fill your heart. Joy will fill your heart. Glory of the Lord has risen upon you.